sudah dekat dengan ISO. Jadi sudah tidak asing dengan apa itu mutu. Sedikit saja saya ingin supaya mempersingkat waktu, nanti kalau ada waktu kita juga akan ada sosialisasi tahap kedua. Saya ingin menggarisbawahi ini saja Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita tanya apa saja yang diukur pada saat penjaminan di sekolah itu, kurang lebih nanti dimensinya seperti ini. Di sini ada aplikasi penjaminan mutu, yang diukir nanti ada link and supermatch, ini yang dari Perdirjen itu 8+I. Kemudian mengukur juga di situ ada unsur-unsur range Ditjen Diksi, kemudian ada scorecard, raport pendidikan, serta 8 NSP, 8 Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Kemudian itu diukur dari unsur input, proses, output, outcome, dan impact. Lebih seperti Bapak dan Ibu, unsur-unsur yang tadi itu kurang lebih pembabakannya seperti ini. Ada raw input, raw process, output, dan outcome. Itu nanti di proses input akan diukur siswanya bagaimana, SDM di sekolah bagaimana, sarpras, kurikulum, dan seterusnya. Raw prosesnya nanti ada pelaksanaan pembelajaran, bagaimana kemitraan dengan Iduka, dan seterusnya. Sampai ke outcome-nya. Nah, kurang lebih instrumen yang harus diisi nanti ada kurang lebih sebanyak 55 pertanyaan. Yang di dalam 55 pertanyaan itu ada sub pertanyaan yang harus dilengkapi. Jadi total, kalau di total itu ada 151 pertanyaan. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Jadi unsur-unsur yang diukur kurang lebih seperti ini. Nanti Pak Iwan akan menjelaskan setiap pengukuran itu ada rapot mutunya. Jadi dari sisi 8 Standar Nasional Pendidikan, rapotnya seperti apa? Dari raw input, rapot mutunya seperti apa? Dari link and match, rapotnya berapa dan rata-ratanya berapa? Nanti akan dilaporkan oleh Pak Iwan melalui aplikasi. Tentunya setelah Bapak dan Ibu mengisi. Nah, selanjutnya setelah ini kami harapkan sekolah melalui operatornya bisa mengisi instrumen APN ini. Loginnya tidak susah, nanti Pak Iwan akan menjelaskan menggunakan NPSN. Jadi setelah sosialisasi ini, sekolah juga sudah bisa langsung mengisi sebenarnya. Dan metode pengisiannya juga bisa online, bisa offline. Jadi bisa di-download dulu instrumennya, diisi, nanti serahkan ke operator, operatornya ngisi bisa. Nanti lebih jelas mungkin oleh Pak Iwan. Itu saja mungkin pengantar dari saya. Nanti kita akan setelah ini kita bisa diskusi. Tapi kita langsung ke narasumber dari Direktorat Pak Iwan. Pak Iwan ini seorang guru sebenarnya Pak. Jadi memang Direktorat SMK sejak dulu memberdayakan guru-guru. Jadi memang acara ini dari sekolah, oleh sekolah dan untuk sekolah. Adapun kami selaku Macomblang untuk mengawinkan sekolah dan industri, begitupun dinas dari sisi supporting, tentunya orang-orang yang berkepentingan untuk melihat hasil potret SMK seperti ini. Baik, itu saja pengantar dari saya, Bapak dan Ibu. Nanti bisa diskusi setelah Pak Iwan mempresentasikan tentang aplikasi penjaminan mutu. Maka Pak Iwan, kalau sudah siap, kami persilakan untuk langsung memberikan paparannya. Itu saja mungkin pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, langsung Pak Hendra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya apakah suara saya cukup jelas Bapak Ibu? Jelas Pak Iwan, Pak. Jelas ya. Baik, yang kami hormati Kepala BBPP MPP BMTI Pak Supriyono MSI, kemudian yang kami hormati juga para koordinator atau subkoordinator di lingkungan BBPP MPP BMTI ini, kemudian yang kami hormati juga
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, yang kami hormati juga para kepala bidang, baik itu bidang pendidikan SMK di Jawa Barat dan bidang GTK, kemudian para kepala cabang dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat wilayah 1 sampai 3, kemudian yang kami hormati juga para koordinator pengawas kantor cabang dinas pendidikan Jawa Barat wilayah 1 sampai 13. Kemudian yang kami hormati juga para kepala SMK, tentunya ini yang tadi sudah disampaikan kurang lebih ada 2000 sekian SMK di wilayah Jawa Barat. Dan yang terakhir tentunya para operator atau adminnya di sekolah Bapak Ibu ya di SMK di wilayah Jawa Barat. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu yang cukup singkat, sebagaimana yang sudah ditugaskan kepada saya dari tim APM SMK oleh Pak Hendra, mungkin saya akan langsung terkait dengan aplikasi ya. Sebetulnya tadi mungkin kalau waktunya agak cukup juga Pak Hendra di paparannya itu juga itu detail terkait dengan konsep penjaminan mutu. Tapi nanti saya itu akan lebih fokus ke aplikasi saja. Mohon izin Bapak Ibu untuk saya share screen. Muncul Bapak Ibu? Sudah muncul ya Bapak Ibu, Pak Hendra sudah muncul? Sudah Pak Iwan, sudah tampil ya. Oke, baik. Bapak Ibu, terkait dengan penjaminan mutu yang tadi juga sekilas disampaikan oleh Pak Hendra bahwa ini memang kita berangkat di awal ini sebagai pemetaan. Untuk itu tools yang digunakan adalah aplikasi SMK 2.1. Tadi juga oleh Bapak Kepala itu sudah disampaikan bahwa terkait dengan penggunaan tools ini kan memang ada target itu kan di SMK PK dan SMK non PK. Kurang lebih ada 800 sekian secara nasional itu SMK yang didorong menjadi SMK PK pada tahun 2021. Kalau yang di 2020 tahun sebelumnya itu kan kita menggunakan istilah COE ya, Center of Excellence juga sama Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi ini APM SMK. Itu untuk kurang lebih 491 SMK. Hanya memang pada tahun 2021 ini kebijakannya aplikasi ini akan diarahkan kepada seluruh SMK untuk melakukan input begitu. Nah, Bapak Ibu terkait dengan APM ini ya, jadi nanti aplikasi ini berbasis online ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengisi secara real time begitu berdasarkan pada capaian kinerja yang sudah Bapak Ibu isi sebelumnya di awal, karena memang kami rekomendasikan itu nanti mengunduh dulu begitu dokumen instrumennya isiannya. Jadi setelah diunduh itu kemudian diisi baik itu pertanyaan ataupun data isian, kemudian setelah selesai maka akan dimasukkan ke aplikasi. Itu akan lebih cepat Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu pada aktivitasnya ada 3 tahapan proses ya, yaitu terdiri dari sekolah di mana di dalamnya itu juga ada keterlibatan pengawas pembina, kemudian nanti ada tim penjaminan mutu atau verifikator, kemudian nanti ada tim direktorat SMK atau mungkin tim dari balai begitu yang akan melakukan tindak lanjut dari hasil aktivitas pada pengisian rapor mutu sekolah dan hasil verifikasi tim penjamin mutu atau tim verifikator. Nah ini tadi sekilas juga sudah disampaikan oleh Pak Hendra dan Pak Yanto juga.
bahwa informasi mutu pada APM SMK 2.1 ini yang pertama ada rapor mutu, ada 8 standar nasional pendidikan, ada 8+I, ada BSC rapor pendidikan, dan ada Renstra Dijen Vokasi. Nah, Bapak Ibu, sebagai informasi sebelum kita masuk ke aplikasi, bahwa untuk informasi pada BSC rapor pendidikan dan Renstra itu hanya kontribusi ya, kontribusi ketercapaian saja ya Bapak Ibu. Jadi tidak akan muncul nilainya itu berdasarkan masing-masing sekolah begitu. Tapi hasil isian dari sekolah atau hasil input sekolah pada APM 2.1 itu yang akan menjadi kontribusi ketercapaian. Mekanisme dan langkah-langkah Bapak Ibu. Nah, ini secara garis besar yang pertama, setelah dilakukan sosialisasi, maka dari sisi sekolah itu sekolah akan login di aplikasi ya. Kemudian yang paling pertama harus dilakukan adalah mencetak fakta integritas. Fakta integritas itu di dalamnya itu yang pertama yang harus menandatangani fakta integritas itu adalah kepala sekolah dan pengawas pembina begitu. Kenapa ini di awal dilakukan? Ya karena kami berharap seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Endra atau Pak Yanto begitu, atau Pak Supriyono juga sudah menyampaikan bahwa kita isi apa adanya begitu. Karena ini data ini yang kita butuhkan secara real apa adanya begitu, sehingga mungkin khususnya untuk balai mungkin dapat memotret juga begitu untuk kemudian melakukan pengembangan dan tindak lanjut begitu. Kemudian setelah itu yang kedua ada pengisian instrumen, ada tinjauan verifikasi dan seterusnya. Intinya langkah-langkah penjamin itu secara keseluruhan dari si aplikasi, tapi nanti ini akan kita bagi 3 seperti tadi disampaikan pada slide sebelumnya. Nah, untuk lebih detailnya di sini Bapak Ibu. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang dari sekolah ya, tahapannya seperti ini. Nanti setelah login, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra bahwa login itu menggunakan NPSN. Login untuk user dan passwordnya menggunakan NPSN. Nanti setelah login awal, Bapak Ibu bisa mengganti passwordnya sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu begitu. Namun, nah ini sangat penting ya, karena ini sasarannya sudah mulai banyak di BMTI saja misalkan sudah sekian 2.000 lebih. Itu kan mohon diperhatikan Bapak Ibu, kecenderungannya itu kan biasanya kalau kita itu mengganti password itu kita mengganti duluan gitu ya, dan lupa mencatat dan seterusnya. Ketika relogin atau login kembali itu ternyata lupa yang terakhir itu ya. Nah, sekali lagi pastikan kalau mengganti password dan lain sebagainya itu yang terakhir, yang terbarunya itu disimpan. Karena apa? Nantinya kalau lupa itu kan harus minta reset ke admin gitu ya. Nah, sedangkan sekolah itu kan cukup banyak, mungkin nanti akan menjadi kendala. Yang selanjutnya setelah login maka sekolah itu mengisi referensi Bapak Ibu. Nah, terkait dengan referensi itu ada 2. Yang pertama dari Dapodik, namun ini masih pengembangan. Yang kedua itu diinput langsung oleh sekolah berdasarkan data-data yang dimiliki oleh sekolah. Setelah itu fakta integritas tadi yang sudah disampaikan juga di awal. Kemudian setelah itu baru sekolah bisa melakukan pengisian instrumen jika sudah mencetak fakta integritas Bapak Ibu. Jadi kalau belum mencetak fakta integritas, itu sekolah tombol pengisian instrumennya itu belum aktif Bapak Ibu. Ya, tahapannya memang seperti itu. Kemudian setelah selesai mengisi pengisian instrumen dan data turunannya, breakdownnya itu kemudian sekolah melakukan hitung informasi mutu pada masing-masing menu. Nanti akan saya demokan, akan ditampilkan langsung di aplikasi. Kemudian terakhir adalah kirim rapor mutu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah dari sisi sekolah ya, aktivitas pada APM 2.1 ini. Ya, secara garis besar poin utamanya itu adalah setelah login ya referensi, mencetak fakta, melakukan pengisian, hitung dan kirim, hanya seperti itu saja. Apabila Bapak Ibu di sekolah, di satuan pendidikan, di SMK sudah mengunduh lebih awal dokumen instrumennya, kemudian diisi, sudah selesai, kemudian masuk lagi ke aplikasi, mungkin pengisiannya itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama Bapak Ibu, karena kuncinya itu kan di data.
Nah ini nanti dari penjaminan mutu dari verifikator ya atau tim penjamin mutu lah, nanti hasil dari isian sekolah itu akan diverifikasi oleh tim ya. Dan nanti Bapak Ibu pada saat proses verifikasi itu tentunya tim itu akan melakukan telaah dokumen begitu, dan termasuk telaah juga hasil pengisian dari sekolah begitu. Misalkan contoh pada instrumen pertama, sekolah itu misalkan mengisi pada poin berapa begitu, nanti akan diverifikasi ya, apakah itu sesuai atau tidak begitu. Dan nanti pada hasil akhirnya itu dimungkinkan untuk berubah ya, berubah itu ternyata tidak sesuai, misalkan awalnya 3 ternyata 2, atau bisa sebaliknya, bisa menjadi lebih baik yang awalnya 3 misalkan menjadi 4. Kenapa seperti itu ya? Karena ketika kita bicara peningkatan mutu, tentunya kan sekolah juga terus berproses ya, tidak hanya berhenti kemudian misalkan di range waktu yang sudah ditentukan. Contoh kalau kita bicara SMK sekarang, apalagi mengacu kepada 8+I, misalkan Bapak Ibu di mana di sana ada penyelarasan kurikulum, sampai ke sertifikasi dan seterusnya dengan Dudika, itu kan tentunya juga perlu proses waktu, penyesuaian jadwal dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini tentunya juga banyak kami temukan seperti mengacu kepada tahun lalu, ya, itu pada akhir waktu yang ditentukan pengisian banyak sekolah yang nilainya itu masih rendah begitu. Tapi ketika dilakukan verifikasi ternyata jeda antara akhir pengisian dengan jadwal verifikasi itu ternyata banyak kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan begitu pada range waktu tersebut. Contoh misalkan penyelarasan kurikulum. Ketika pengisian sekolah itu belum dapat dilakukan begitu karena memang belum mendapatkan jadwal dari Dudika. Tapi setelah kemudian waktu pengisian itu berakhir ternyata dapat dilakukan kegiatan tersebut, ya maka sekolah itu harus nantinya itu menambahkan begitu bukti-bukti dokumen yang di situ dapat menyampaikan bahwa itu bukti dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah kemudian nanti tim verifikator akan menginput hasilnya, kemudian dan seterusnya sampai akhirnya adalah tim verifikasi itu akan memberikan laporan akhir. Jadi nanti itu akan ada versi awal isian dari sekolah, kemudian akan ada versi dari hasil supervisi atau dari verifikator begitu. Nah ini yang terakhir, hasil dari sekolah dan verifikator itu kemudian akan divalidasi, kemudian akan disahkan begitu. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya itu adalah perhitungan SMK 2.1 ya, APM SMK 2.1. Sebelum kita masuk ke bagaimana aplikasi ini menghitung, nah ini perlu kami sampaikan bahwa pada APM SMK 2.1 itu terdapat 5 komponen Bapak Ibu. 5 komponen itu ada komponen input, proses, output, outcome, dan impact. Kemudian dari 5 komponen itu Bapak Ibu terdiri dari 21 aspek ya. Contoh di input ada aspek siswa, SDM dan seterusnya. Kemudian dari 21 aspek itu menjadi 55 instrumen atau pertanyaan yang Bapak Ibu ketika nanti menjawabnya itu kita menggunakan skala Likert itu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 atau 5 begitu. Jadi Bapak Ibu memilih capaian kinerja pada setiap instrumen itu berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya begitu. Kemudian Bapak Ibu, nah ini yang membedakan APM SMK di 2020 dan 2021 karena APM SMK 2.1 ini informasinya bahkan menjadi 5 yang awalnya hanya rapor mutu sekolah ya. Awalnya itu Bapak Ibu di 2020 itu hanya informasi rapor mutu sekolah. Tapi karena seiring kebutuhan dan pengembangan begitu dan data-data yang memang diperlukan, maka ini dikembangkan Bapak Ibu ya, karena informasi mutunya itu menjadi 5,
Di antaranya ada rapor mutu, ada SNP, ada 8+I, ada BSC dan Renstra, maka pada 55 instrumen itu dikembangkan lagi turunannya menjadi 151. Jadi itu sifatnya isian Bapak Ibu ya, pertanyaan. Contoh misalkan kaitan dengan siswa, maka akan ada pertanyaan misalkan jumlah siswa. Kaitan dengan guru, misalkan ada berapa jumlah guru umum laki-laki misalkan. Berapa jumlah guru umum perempuan, berapa jumlah guru kejuruan perempuan dan laki-laki dan seterusnya. Nah, kemudian kalau berdasarkan dari data yang harus diisi pada breakdown itu, pada pertanyaan isian itu ada sekitar 280 data isian. Tapi 280 itu kan termasuk misalkan guru umum laki-laki, guru umum perempuan begitu, guru kejuruan laki-laki, guru kejuruan perempuan, itu berarti sudah 4 isian begitu. Jadi tidak sebanyak yang Bapak Ibu bayangkan juga lah, walaupun itu memang isiannya sekitar 280. Tapi kalau kita mengacu kepada pertanyaan hanya 151. Nah, ini Bapak Ibu tadi juga sudah ditampilkan bahkan oleh Pak Yanto juga sudah, Pak Hendra. Jadi awalnya memang APM itu hanya rapor mutu sekolah saja, itu yang terdiri dari 5 komponen. Kemudian ada 21 aspek tadi dan seterusnya begitu. Nah, Bapak Ibu di sini memunculkan pada aspek itu ada angka 620, pada SDM ada 4, 7 dan 25. Nah, ini maksudnya adalah jika pada aspek SDM 4 itu adalah bobotnya ya. Bobotnya, kemudian 7 itu ada 7 pertanyaan, kemudian 25 itu isian yang harus diisi begitu. Cara perhitungannya adalah setiap komponen itu akan dihitung ya. Jadi contoh pada aspek siswa Bapak Ibu itu kan ada 2 pertanyaan ya, ada 6, 2 kemudian 0. Nah, kalau kita mengacu skala Likert itu kan nilai maksimum dari 2 instrumen atau 2 pertanyaan itu kan ada 10 ya Bapak Ibu. 5 tambah 5 10. Nah, kemudian hasil dari isian sekolah itu berapa? Contoh misalkan instrumen 1 sekolah mengisi 3, instrumen 2 mengisi 5. Berarti 5 ya hasil isian sekolah itu dibagi nilai maksimum yaitu dibagi 10 kemudian dikali 100 begitu. Dan kemudian begitu seterusnya ketika nilai aspek itu akan dirata-ratakan menjadi nilai komponen, kemudian komponen itu juga akan menjadi setelah dikalikan bobot itu akan dirata-ratakan menjadi nilai akhir rapor mutu sekolah. Nah, kemudian ini 8 SNP, kalau kita bicara 8 SNP ya berarti katakanlah ada 8 poin begitu. Yang pada masing-masing poinnya juga itu diambil dari merata-ratakan skor seluruh instrumen ya, masing-masing standar. Ini juga sama, dibagi skor maksimal dan dikalikan 100. Kemudian nanti hasilnya akan berbentuk grafik dan jaring laba-laba. Kemudian menampilkan nilai presentasi pencapaian untuk masing-masing SNP dan presentasi, yaitu standar 1 dan sampai dengan standar 8. Nah, yang selanjutnya ini link and supermatch 8+I sama ya. Formulasinya di APM SMK 2.3 itu sama ya. Hanya membedakan kalau link and supermatch ya berarti poinnya atau komponennya ya tersendiri begitu. Nah, ini BSC. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau terkait dengan BSC itu adalah yang dimunculkan hanya kontribusi ya terhadap ketercapaian ya scorecard di Jendiksi begitu. Kemudian kalau Renstra juga sama. Jadi hasil dari isian sekolah itu menjadi kontribusi juga terhadap ketercapaian target Renstra. Nah, Bapak Ibu, ini deskripsi tingkat kinerja SMK ya di informasi mutu khususnya di rapor mutu sekolah ini ya seperti ini. Ada 90 sampai 100 sangat baik, 76 sampai 90 baik, 61 sampai 75 ini cukup baik, 46 sampai 60 ini kurang baik.
dan 0 sampai 45 ini tidak baik. Ini informasi mutu Bapak Ibu ya. Ini tampilan saja, nanti kita langsung ke aplikasi. Nah, Bapak Ibu silahkan kita akan langsung masuk ke aplikasi. Untuk linknya itu ya Bapak Ibu ada di masukkan saja di address barnya di browser itu 202.180.21.9. Silakan Bapak Ibu supaya kita bisa langsung, khususnya yang dari sekolah ya Bapak Ibu, yang dari sekolah, yang dari satuan pendidikan bisa langsung masuk ya menggunakan link. Yang kita gunakan adalah IP address, ini langsung mengarah nanti ke servernya di BMTI begitu. Maka kalau Bapak Ibu sudah masuk ya, maka akan tampil tampilan awal aplikasi. Ya, Bapak Ibu, silakan. Sekali lagi saya beri waktu Bapak Ibu ya untuk langsung praktek ya, supaya nanti apa yang saya sampaikan juga kemudian bisa langsung Bapak Ibu masuk ke aplikasi dengan login masing-masing begitu. Untuk Bapak Ibu mungkin selain dari sekolah nanti bisa melihat karena saya akan simulasikan juga, akan saya demokan seperti apa aplikasi, sehingga Bapak Ibu juga akan memiliki gambaran lah begitu bagaimana aplikasi ini bekerja begitu. Sudah Bapak Ibu? Oke, sudah masuk. Ya, Bapak Ibu sudah masuk. Ya, kalau sudah klik masuk aplikasi, kemudian masukkan NPSN. Saya satu Subang. Ini saya sudah izin ke Pak Deden. Nah, ini Bapak Ibu tampilan awalnya. Jadi pada beranda ini di sini menunjukkan progres ya, berapa presentasi ya berdasarkan dari pertanyaan ya atau instrumen yang 55. Kemudian ini sudah muncul nilainya karena memang sudah dilakukan pengisian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum melakukan pengisian ini akan kosong Bapak Ibu ya, akan kosong. Nah, kemudian Bapak Ibu pada beranda ini kami langsung munculkan informasi terkait BSC dan Renstra. Kenapa ini kami munculkan? Khawatirnya kan sekolah bertanya, kok tidak ada hasil terkait dengan BSC dan Renstra. Sekali lagi Bapak Ibu, BSC dan Renstra itu hasil dari isian sekolah atau input sekolah itu hanya sebagai kontribusi ya terhadap ketercapaian begitu, baik itu scorecard ataupun Renstra dari Ditjen Vokasi. Baik Bapak Ibu, ini beranda, kita langsung masuk ke menu sekolah. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya ada dua cara begitu terkait dengan referensi sekolah ini, bisa kita ambil dari Dapodik dan kita langsung input langsung.
Tapi karena untuk ambil data dari Dapodik ini masih tahap pengembangan, maka Bapak Ibu kami arahkan untuk menginput secara langsung. Yang paling pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu data sekolah ya harus dirubah ya, tinggal diklik Bapak Ibu, kemudian diisi ya nama kepala sekolah, kemudian NIP, nama pengawas pembina dan NIP pengawas pembina ya. Kalau sudah, klik perbaharui Bapak Ibu, dan pastikan pada tampilan awal itu sudah muncul Bapak Ibu NPSN, status, di sini ada kecamatan, kabupaten kota, provinsi, kepala sekolah, dan pengawas pembina. Kemudian data kompetensi kalian Bapak Ibu silakan ditambahkan, klik tambah data, pilih bidang, pilih program, dan pilih kompetensi, dan seterusnya. Kemudian data pendidik dan tenaga kependidikan ya Bapak Ibu silakan diisi. Kemudian ini rombongan belajar ya. Sesuaikan dengan data di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu untuk awal ya, sebelum kita ke fakta integritas. Kenapa ini perlu dilakukan? Utamanya itu yang data sekolah, karena di fakta integritas itu akan langsung mencetak fakta integritas yang akan memunculkan khususnya nama kepala sekolah dan pengawas pembina. Nah, Bapak Ibu ketika masuk di fakta integritas ini ada tombol saya setuju. Pak Iwan, boleh diinterupsi sebentar? Mangga. Bapak dan Ibu, ini yang Pak Iwan ini kan khusus untuk operator sekolah ya Pak ya? Betul. Untuk operator sekolah untuk pengisian. Nah untuk KCD nanti operatornya nanti yang mengkoordinir operator di sekolah itu belum dapat akun, nanti belakangan. Nanti ini Pak Iwan ini sedang membahas mengenai pengisian instrumen APM-nya. Adapun nanti untuk operator KCD, operator dinas itu nanti belakangan. Beda lagi nanti akunnya. Nanti Pak Iwan juga akan menjelaskan. Enggak lanjut Pak Iwan, ini mohon maaf saya interupsi karena ada pertanyaan di chat Pak Iwan. Jadi saya respon dulu pertanyaan di chat supaya teman-teman operator di KCD ikut menyimak dulu apa yang dilakukan oleh operator sekolah. Nah selanjutnya nanti untuk khusus operator KCD itu nanti yang mengawasi operator sekolahnya, jadi tidak mengisi instrumen, ini khusus untuk sekolah. Itu mungkin nanti Pak Iwan juga akan menambahkan. Mangga Pak Iwan dilanjut, hapunten ya, diinstruksi. Mangga Pak. Oh iya Bapak Ibu, jadi tadi Pak Hendra sudah terima kasih menginformasikan bahwa memang betul ini kita dari sisi sekolah dulu Bapak Ibu ya. Terkait di atasnya mungkin di KCD dan seterusnya itu nanti akan ada sesi tersendiri begitu. Jadi sekali lagi ini adalah dari sisi sekolah Bapak Ibu ya. Silahkan yang sudah di fakta integritas Bapak Ibu checklist ya. Checklist atau centang saya setuju dengan fakta integritas sekolah di atas. Kemudian cetak fakta integritas. Jika Bapak Ibu sudah mencetak, maka tampilannya itu seperti ini Bapak Ibu. Ini fakta integritas kepala sekolah. Kemudian fakta integritas pengawas pembina. Ini ditandatangani, di stempel untuk kepala sekolah, kemudian disimpan di sekolah begitu. Karena nanti ketika dilakukan verifikasi, ya, itu mungkin yang awal akan dipertanyakan itu fakta integritas. Nah, Bapak Ibu yang di sekolah pastinya ketika di fakta integritas ini mungkin ketika ada yang langsung ke menu kuesioner itu pasti tidak akan aktif Bapak Ibu ya sebelum fakta integritasnya itu dicetak
Kalau posisinya sudah seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah melakukan cetak fakta integritas begitu ya. Kemudian ada pertanyaan, kenapa Pak itu tidak aktif batalkannya begitu ya, karena posisi yang saya gunakan di login ini adalah sudah melakukan kirim begitu Bapak Ibu. Baik, saya lanjut Bapak Ibu, nanti jika ada pertanyaan dicatat saja dulu. Ini saya mendemokan itu dari awal sampai akhir dulu, karena memang sebetulnya tidak sulit lah begitu dari sisi alur aplikasi. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke menu kuesioner. Bapak Ibu, katakanlah masih progresnya masih kosong, silakan Bapak Ibu cetak ya. Karena ini contoh yang saya itu sudah 100% ya, tapi tidak apa-apa, nanti membedakan kan kalau sudah 100% berarti sudah terisi. Kalau Bapak Ibu mengunduh cetak di awal itu berarti posisinya itu masih kosong Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh begini, ini kan sudah isi Bapak Ibu ya. Maka jawabannya juga sudah ada untuk pertanyaan 1 atau instrumen 1 pada aspek siswa itu sudah terisi pada poin 5 begitu. Kemudian aspek SDM pada poin 2. Nah, Bapak Ibu kalau mencetak ketika Bapak Ibu masih kosong progresnya, maka di sini pun akan kosong Bapak Ibu ya. Akan kosong. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi jumlah laki-laki 10, perempuan ini 10 gitu. Nantinya ya tidak lah, sesuai dengan jumlah yang diinputkan. Itu Bapak Ibu ya, jadi setiap masing-masing pertanyaan begitu itu tidak seluruhnya itu terdapat breakdown ya, breakdown. Nanti ketika Bapak Ibu unduh ini akan kosong. Jadi Bapak Ibu ketika unduh, bahkan kami sarankan Bapak Ibu setelah melakukan cetak fakta integritas itu unduh instrumen, sudah aplikasi itu bisa ditinggalkan dulu Bapak Ibu. Apa aktivitas yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu mengisi ya. Mengisi dari mulai menjawab atau menentukan capaian kinerja atau menjawab pertanyaan instrumen, misalkan pada pertanyaan instrumen, misalkan berapa capaian kinerjanya begitu. Kemudian kalau ada pertanyaan atau breakdown ya dijawab gitu, langsung ditulis. Jadi ketika Bapak Ibu kembali ke aplikasi begitu. Nah, ini contoh pengisian aplikasi. Bapak Ibu kan tinggal mengisi saja gitu. Tidak lagi kemudian oh apa ini instrumen 1 capaian kinerjanya gitu. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di instrumen awalnya sudah mengisi, maka pada pengisian di kuesioner, pada menu kuesioner ini tidak akan mengalami kesulitan atau tidak membutuhkan waktu yang lama begitu. Nah, kita kembali ke menu kuesioner Bapak Ibu. Progres itu akan muncul berdasarkan memang tingkat pengisian begitu, tiap-tiap komponen. Di sini kalau 100% berarti sudah terisi seluruhnya. Kemudian pada progres pengisian kuesioner juga di sini muncul, contoh ini di aspek ya, di komponen input, aspek siswa, SDM, kurikulum dan seterusnya, bobotnya ada, jumlah soal ada, jumlah terjawab. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan ya ada jumlah soal 2, soal terjawabnya kosong, berarti masih ada 1. Nanti di sini juga muncul, berarti presentasinya baru 50%. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung mengarah kepada pertanyaan sesuai dengan aspek yang ingin dituju. Contoh siswa, kita klik saja dari menu ini. Maka dia akan langsung mengarah ke komponen input, aspek siswa, pertanyaannya itu ada 2. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Di sini memunculkan progres 5 komponen Bapak Ibu ya.
Dari mulai input, proses, output, outcome, impact, dan seterusnya. Jadi sekali lagi pada tahap ini, pada menu ini pastikan Bapak Ibu pihak sekolah itu ya progresnya sudah 100%. Bahkan kami menyarankan, merekomendasikan bahwa pengisian ini dilakukan bersama-sama Bapak Ibu, tidak misalkan seperti aplikasi lain lah yang katakanlah seolah menjadi tanggung jawab dan bebannya operator begitu. Baiknya itu setelah Bapak Ibu mencetak, kemudian bersama-sama dengan tim, begitu menentukan capaian kinerja pada 55 instrumen termasuk mengisi breakdown-nya begitu. Ketika itu sudah terisi, kemudian menginput atau memasukkan ke aplikasi begitu. Jadi operator itu mungkin betul-betul yang mengoperasikan saja begitu. Misalkan dalam satu ruangan aplikasi dibuka, diisi sama-sama begitu, timnya semua memegang dokumen instrumen begitu, bisa saling mengontrol begitu. Jangan kemudian setelah diisi diserahkan saja sepenuhnya ke operatornya saja yang mengisi. Kemudian terkadang kan pengalaman atau keluhan dari teman-teman operator itu ketika diberikan data yang katakanlah kalau datanya itu sudah 100% atau lengkap sih mungkin tidak ada kendala. Yang menjadi permasalahan itu terkadang diberikan data bahkan datanya data mentah ya. Misalkan ditumpuk aja gitu dokumen. Jadi operatornya suruh menentukan sendiri. Nah, ini nanti akan terlihatnya, tergambarnya pada saat dilakukan verifikasi begitu. Akan terlihat mana yang betul-betul diisi oleh tim bersama-sama gitu, mana juga yang memang dalam pengisiannya itu tidak real, kemudian hanya menyerahkan ke operator, bahkan operator diberikan dokumen dasarnya begitu, dokumen mentah lah katakanlah begitu, tidak langsung dalam bentuk instrumen yang sudah terisi. Jadi kalaupun mungkin Bapak Ibu akan menyerahkan ke operator dalam penginputan di aplikasi, minimal yang diserahkan itu adalah dokumen instrumen yang sudah lengkap terisi begitu. Jadi operator itu hanya menginput saja begitu. Tapi kalau selama ini kan ya ada beberapa keluhan-keluhan dari operator di level sekolah itu kan seperti itu. Ketika ada pendataan dan lain-lain, bahkan disuruh mencari sendiri gitu, suruh menentukan sendiri dan seterusnya. Mudah-mudahan di APM SMK 2.1 ini tidak terjadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kami harapan itu datanya itu betul-betul real sehingga data yang diserap itu kemudian dapat menggambarkan begitu sebuah keadaan yang hampir katakanlah dapat menggambarkan secara realnya begitu. Baik Bapak Ibu, setelah pada menu tersebut ya pada level pada tahapan pengisian kuesioner katakanlah sudah 100% pada setiap komponennya, maka kita ke menu informasi mutu Bapak Ibu. Informasi mutu ini ya seperti yang tadi sudah sekilas ditampilkan oleh Pak Yanto itu, bahwa informasi mutu di APM SMK 2.1 dari isian 55 instrumen, kemudian di dalamnya ada 151 pertanyaan, maka akan diinformasikan menjadi atau ke dalam 5 informasi mutu. Yang pertama adalah rapor mutu sekolah. Nah, Bapak Ibu, karena memang ini sudah dilakukan, jadi Bapak Ibu nanti bisa kalau yang baru selesai bisa mengklik tombol hitung rapor mutu sekolah. Ya, contoh saya klik, iya. Nah, maka ini adalah yang muncul itu adalah hasil dari pengisian instrumen yang Bapak Ibu telah lakukan begitu. Di sini juga ada nilai pada masing-masing komponen termasuk predikat, termasuk muncul juga aspek dan indikator dan seterusnya.
Kemudian selanjutnya ada rapor mutu, ada rapor SNP Bapak Ibu ya. Jadi sama, ini harus diklik hitung dulu. Setelah diklik hitung akan muncul ya grafik batang dan jaring begitu. Kemudian ini ada capaian SNP-nya, kemudian ada nilai dan predikat pada masing-masing SNP. Nah, ini ada detailnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihatlah nanti. Nah, kemudian ada rapor 8 PSI atau link and supermatch ya. Oke. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Nilai predikat dan seterusnya. Nah, kemudian ini tampilan dari Renstra Bapak Ibu ya. Ada hasil aplikasi, kemudian capaian, target Renstra ya. Kemudian ada rapor BSC. Kalau Renstra dan BSC itu memang tidak perlu dilakukan hitung Bapak Ibu ya, karena sekali lagi apa yang Bapak Ibu input itu kan hanya kontribusi ke tercapaian, tapi kami akan munculkan. Nah, yang terakhir adalah kirim rapor mutu. Di sini ada tombolnya Bapak Ibu, klik kirim. Di sini ada keterangan, apakah Anda yakin pengiriman rapor mutu sekolah sesuai dengan kondisi isian instrumen terbaru. Catatan, jika ada perubahan isian instrumen, silahkan lakukan kirim rapor mutu sekolah kembali. Dan ini dimungkinkan jika memang pengisian ini masih dibuka Bapak Ibu. Contoh misalkan batas terakhir tanggal 20 Juni 2021. Ketika misalkan waktunya sudah lewat dari yang ditentukan, tentunya aplikasi ini tidak akan dikunci pastinya begitu. Untuk kemudian admin pusat itu kemudian mengambil data untuk kemudian ditindaklanjuti oleh tim verifikator seperti itu. Selama itu belum dikunci, maka sekolah dapat melakukan update terkait dengan perubahan yang dilakukan. Tetapi jangan lupa ketika melakukan perubahan-perubahan itu juga harus dihitung pada setiap rapor mutu. Setelah dihitung ulang, kan akan mengenerate ulang isian, akan mengupdate ulang isian, baru dilakukan kirim. Kemudian di sini ada profil pengguna, dan yang terakhir ada pusat unduhan. Nanti informasi akan kami tampilkan di pusat unduhan ini. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami simulasikan, kami demonstrasikan begitu kepada Bapak Ibu, khususnya ini dari sisi sekolah dulu ya, dari satuan pendidikan. Kuncinya adalah Bapak Ibu sudah mengetahui link untuk mengakses aplikasinya, yaitu menggunakan IP address di 202 titik ya 180.21.9 ya. Kemudian ketika sudah, maka masuknya itu menggunakan NPSN masing-masing sekolah. Misalkan nanti setelah dimasukkan NPSN ada kendala tidak bisa login dan lain sebagainya, termasuk misalkan ada kendala riset atau lain sebagainya, nanti kan Pak Hendra juga akan membentuk tim helpdesk lah mungkin dari masing-masing kabupaten kota begitu. Yang terpenting poin utamanya adalah Bapak Ibu dari satuan pendidikan, dari SMK itu secara garis besar sudah ada gambaran begitu. Dan ini alurnya tidak sulit Bapak Ibu ya, cukup mudah. Bapak Ibu yang paling pertama sekali lagi saya ulang ya, setelah mengisi data sekolah, referensi sekolah, kemudian mencetak fakta integritas. Setelah itu dilakukan, maka masuk ke menu kuesioner. Setelah masuk ke menu kuesioner,
Bapak Ibu melakukan unduh ya atau cetak kuesioner ya. Nanti di sini progres akan muncul. Kalau 0% berarti Bapak Ibu belum melakukan. Silakan lakukan cetak. Setelah lakukan cetak, maka Bapak Ibu akan mendapatkan file dalam bentuk PDF. Itu di print Bapak Ibu, digandakan. Ya mungkin dibagikan ke sejumlah tim apa namanya tim mutu di sekolah. Kemudian sama-sama menentukan capaian kinerja pada masing-masing instrumen. Misalkan kemudian untuk pembagian pengisiannya juga dibagi berdasarkan jumlah atau panitia atau tim yang ada begitu. Dan Bapak Ibu mungkin kalau misalkan kok sama aja begitu pertanyaannya cukup banyak ya. Jadi kalau mengacu ke pertanyaan itu 151 Bapak Ibu ya yang turunan dari instrumen itu. Ya tadi 280 itu keseluruhan data yang diinput begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau pertanyaan itu 151. Dan mungkin ini juga mari kita pahami bersama bahwa bukan permasalahannya kan bukan sedikit banyak jumlah pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab, tapi ketika kita bicara memang pemenuhan atau pemetaan atau serapan data yang kita butuhkan yang nantinya akan kita distribusikan ke dalam informasi mutu yang 5 tadi, tentunya kan kami butuh sebanyak-banyaknya data, selengkap-lengkapnya data yang kemudian data itu berasal dari satuan pendidikan, yaitu dari Bapak Ibu di SMK begitu. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi mohon dalam mengisinya itu betul-betul karena nanti juga kami akan siapkan unduhan dalam format Excel Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu ketika sudah menginput itu dapat juga mungkin sesuai dengan kebutuhan tertentu menggunakan data yang sudah Bapak Ibu input pada APM SMK 2.1 ini begitu. Nanti Bapak Ibu bisa buat mengembangkan begitu ya, dikembangkan data yang dari Excel itu kan bisa berkembang katakanlah kemana-mana lah begitu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan pemetaan tentang kurikulumnya, tentang siswanya, tentang PTK-nya dan seterusnya begitu. Mungkin itu Bapak Ibu untuk awal ya yang dapat saya demonstrasikan kepada Bapak Ibu terkait dengan aplikasi ya atau APM SMK 2.1 ini yang memang akan Bapak Ibu gunakan begitu. Mungkin terkait Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan selain dari aplikasi mungkin dari SPM-nya atau sistem penjaminan mutunya silahkan mungkin nanti kita akan berbagi terkait dengan kebijakan-kebijakan juga mungkin nanti Pak Hendra, Pak Yanto atau Bapak Ibu yang lain dari BMT juga mungkin akan membantu memberi penjelasan yang lebih detail begitu. Nanti saya juga mungkin dari sisi aplikasi mungkin akan menjelaskan yang sekiranya Bapak Ibu belum jelas begitu, belum paham begitu. Namun untuk awal seperti itu Bapak Ibu harapannya sudah ada gambaran lah Bapak Ibu. Tapi insya Allah Bapak Ibu kalau sudah berhasil login, sudah masuk ke aplikasi, ini sangat mudah untuk dipahami kok ya. Alurnya juga sudah sudah sesuai dengan urutan dan tahapan begitu. Mungkin sementara itu Bapak Ibu saya kembalikan dulu kepada Pak Hendra. Mangga Pak Hendra. Ya, maka terima kasih Pak Iwan penjelasannya. Ya, demikian Bapak Ibu ya materi yang telah dipaparkan oleh Pak Iwan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekarang sudah semakin tergambar apa yang harus dilakukan